Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 28 Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 28 Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid peserta didik baru SMP Negeri 28 Purworejo, dan seluruh peserta didik baru SMP Negeri 28 Purworejo yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi MPLS keagamaan dengan tema pembinaan mental agama, dan kami akan menyampaikan dengan materi agama Islam. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Wisnu Prianggoro dan mengajar mapel pendidikan agama Islam di SMP Negeri 28 Purworejo. Baik, lanjut kita ke materi. Dalam materi pembinaan mental agama ini, kita jelas sebagai umat muslim pada umumnya, bahkan seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki fitrah untuk beragama. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka tentunya segala sesuatu yang terjadi dari kita itu adalah semua kehendak dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu dengan tujuan supaya kita itu beribadah kepada Allah. Ibadah adalah semua yang mencakup perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharap ridho Allah. Itu adalah pengertian ibadah. Sedangkan ibadah itu bisa dibagi menjadi dua macam. Satu, namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah setiap perbuatan yang telah disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, dalam waktu kita sholat, puasa, zakat, itu semua sudah disyariatkan melalui Al-Quran dan hadis. Macam yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang setiap perbuatan apabila itu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, itu akan bisa bernilai ibadah. Contoh, kita belajar dengan diniatkan pada Allah, itu juga bisa ibadah. Kita sedekah hanya untuk Allah, itu juga ibadah. Termasuk yang akan kita lakukan di sekolah kita akan belajar bersama-sama. Tentunya Bapak Ibu Guru SMP 28 beserta kalian peserta didik baru itu akan belajar. Maka mumpung masih di awal waktu belajar kita, mari kita niatkan kepada Allah. Kita niatkan untuk mencari ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat itu menjadi ilmu yang barokah untuk masa depan kita. Tujuan ibadah bagi kita seorang muslim: satu, menghambakan diri kepada Allah dan berniat hanya untuk Allah. Dua, seseorang itu akan mencapai derajat yang tinggi, tentunya derajat di sini adalah derajat takwa. Yang ketiga, agar tercipta kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Kemaslahatan itu hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Satu, kewajiban-kewajiban atau rukun syariat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dua, kewajiban-kewajiban dalam bentuk sunnah, yaitu zikir, membaca Quran, berdoa, dan lain-lain. Itu ruang lingkup ibadahnya. Jadi karena itu sebuah kewajiban atau rukun syariat seperti sholat, maka bagi peserta didik yang misalkan sampai hari ini sholatnya masih belum teratur, maka kita usahakan untuk lebih teratur. Subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar, maghrib, dan isya tentunya dilaksanakan dengan baik.
Lalu kewajiban-kewajiban dalam bentuk sunnah lain seperti zikir pada Allah dengan mengagungkan Allah, membaca Al-Quran, berdoa dan lain-lain. Seperti juga kita belajar, itu juga ada salah satu bentuk kewajiban yang harus kita lakukan. Apalagi kita masih dalam masa-masa yang belajar. Karena belajar itu sebenarnya dari lahir sampai meninggal, itu orang belajar harus tetap belajar. Seperti kita, kalian di SMP sudah beda jenjang, kemarin di SD sekarang naik ke SMP, berarti kewajiban belajar itu tetap ada. Kualitas belajarnya harus kita tingkatkan, karena menuntut ilmu juga bagian dari ibadah kepada Allah apabila kita niatkan dengan baik. Selain beribadah, kita juga diharapkan untuk memiliki akhlak yang baik. Akhlak ada 3. 1, akhlak terhadap Allah, bisa dibaca penjelasannya di bawahnya. 2, akhlak terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap Allah intinya apa? Kita mensucikan Allah, kita memuji Allah, kita memohonnya pada Allah. Bertakwa berarti melaksanakan segala perintahnya dan berserah diri pada Allah, dan yang terakhir adalah berbaik sangka pada Allah. Itu penting, karena semua yang akan terjadi, yang sudah dan sedang dan akan terjadi, itu semua kehendak Allah. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Tentunya manusia ini bisa kita bagi lagi terhadap orang tua, terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan terhadap orang lain, termasuk di situ ada guru, teman, dan saudara-saudara kita. Berbaktilah pada orang tua, itu ada satu bentuk akhlak terhadap orang tua. Lalu kepada Nabi kita bisa melaksanakan sunnahnya Nabi dengan baik, berusaha, lalu bersalawat juga kepada Nabi Muhammad. Menjaga etika yang baik dalam bersosialisasi terhadap sesama manusia, terhadap bapak ibu guru, orang lain dan teman, ini juga penting. Apalagi kita masuk dalam dunia pendidikan, tentunya kalian akan sangat membutuhkan bapak ibu guru. Kenapa? Karena bisa barokah tidak berkahnya suatu ilmu juga bisa tergantung dari bapak ibu gurunya. Maka hormati gurumu, laksanakan apa yang telah diperintahkannya padamu. Akhlak terhadap teman juga iya, kita bersosialisasi dengan teman, maka kita usahakan jangan sampai teman itu merasa tersakiti karena kita. Biasanya yang lebih terkena itu adalah apabila kita kurang bisa untuk menjaga lisan kita. Itu adalah hal yang harus kita perhatikan supaya dalam bersosialisasi kita bisa menjaga etika yang baik. Akhlak terhadap lingkungan, itu berusaha peka terhadap lingkungan. Terkadang dalam usia-usia SMP anak kurang bisa peka terhadap lingkungan. Kadang ada sampah di sebelahnya, itu tidak merasa risih, atau ada hal yang kurang pas bahkan dibiarkan, jadi seakan-akan itu bukan kewajibannya. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita dengan baik. Khususnya besok kita apabila sudah masuk ke sekolah, lingkungan kita adalah kewajiban kita, dan maka kita harus melakukannya dengan baik. Pembinaan mental agama, kesimpulan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, 1, yaitu kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tadi sudah kami sampaikan, ibadah ada 2 macam. Maka semaksimal mungkin mari kita berusaha untuk beribadah dengan baik. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita tingkatkan kualitas belajar kita, khususnya karena sudah masuk sekolah, dengan baik. Jangan sampai berhenti untuk tidak belajar. Itu adalah hal yang disayangkan dan kita harus tetap belajar. Akhlak kita kepada Allah juga kita perbaiki, kita berbaik sangka, banyak-banyak zikir, mohon ampun sama Allah. Akhlak terhadap sesama juga harus kita perhatikan, terutama etika terhadap orang lain, lalu lebih peka terhadap lingkungan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan kita bisa memiliki derajat takwa, karena orang yang paling takwa orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Sekali lagi marilah kita
berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak kita terhadap sesama, terhadap orang lain, dan tentunya terhadap Allah Subhanahu